Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishim habasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pecinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Dan kali ini Bapak Ibu saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video, di mana di video tersebut ada sharing Bang Daniel Mananta dengan Marshanda. Dan sebelumnya kita ketahui sama-sama, kita melihat di media sosial di mana Bang Daniel Mananta dipuji oleh saudara-saudara kita umat Islam. Awal mulanya Bang Daniel Mananta dipuji dan dikasih jempol oleh saudara-saudara kita umat Islam ketika beliau mengundang Ustadz Abdul Somad ke podcastnya. Dan tidak lama kemudian Bang Daniel Mananta mengunjungi atau pergi ke tempat atau silaturahmi ke tempat Ustadz Abdul Somad di daerah Riau, Pekanbaru. Nah pulang dari sana lagi-lagi dapat pujian daripada pihak saudara kita umat Islam, dan bahkan sangat banyak sekali daripada pihak polemikus, para mu'alaf yang memberikan jempol, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mendoakan supaya Bang Daniel Mananta segera mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, memeluk agama Islam, meninggalkan kekristenan, artinya menyangkal iman percayanya kepada Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Lebih-lebih lagi saudaraku, beberapa waktu yang lalu kita melihat Bang Daniel Mananta juga mengunjungi seorang ulama yang sangat terkenal di bangsa dan negara kita. Terkenal dengan kecerdasannya, terkenal dengan tutur katanya yang sangat sopan santun, yang sangat baik, menunjukkan beliau adalah rahmatan lil alamin. Namanya Bapak Quraisy Shihab. Pulang daripada kunjungan Bang Daniel Mananta dari Bapak Quraisy Shihab, Bang Daniel Mananta kembali dipuji. Dan seperti biasanya, beliau didoakan supaya mendapatkan hidayah. Segera mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islam, mengucap 2 kalimat syahadat, menyangkal iman percayanya kepada Yesus. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, hari-hari ini kita tidak lagi melihat pujian itu pada saudara kita umat Islam, pada para polemikus dari RT 0666, para mu'alaf. Justru kebalikan daripada apa yang mereka lakukan selama ini. Kalau dulu mereka memuji, hari-hari ini kita melihat banyak dihujat saudaraku. Banyak dihujat. Kenapa? Karena ketika Bang Daniel Mananta di sebuah podcastnya, beliau bincang-bincang dengan Marshanda dan mendoakan Marshanda secara kekristenan. Bagaimana cuplikan videonya? Dan nanti kita akan ulas sesuai dengan Alkitab saudaraku ya. Kita akan mengulas sesuai dengan Alkitab. Mari kita saksikan duluan cuplikan video Bang Daniel Mananta sharing dengan Marshanda. Yuk kita. Manfaat buat banyak orang. Berikan dia kesehatan. Ampuni dosa-dosanya Tuhan. Manusiakan dia Tuhan. Ingatkan dia akan kebesarannya Tuhan. Ingatkan dia akan hatinya yang bersih. Kemampuannya untuk menyayangi dan mengasihi yang besar. Kreatifannya, keindahan jiwanya, ketulusan dirinya. Ingatkan dia akan segala kebaikan yang ada dalam dirinya. Berikan ia kesejahteraan-Mu. Berikan ia kebahagiaan. Izinkan dia untuk memaafkan dirinya juga Tuhan.
Nah, saudara dikasih Tuhan, itu dia cuplikan videonya sharing Bang Daniel Mananta dengan Marshanda. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Silakan tulis di kolom komentar dan pergunakan komentar kita dengan bijak. Oleh karena video tersebut, Bang Daniel Mananta dulunya dikasih jempol ke atas, dua-dua dikasih jempol, bahkan termasuk 4 jempol Bapak Ibu, jempol kaki. Tetapi gara-gara podcast tersebut, Bang Daniel Mananta hari ini juga dikasih jempol, tapi bukan jempol ke atas, tapi jempol ke bawah. Dulu dipuji, dipuja, disanjung tinggikan, hari-hari ini dihina saudaraku. Ya, dihina, bahkan dituduh mengkristenisasi. Ini luar biasa. Para pemuji-pemujinya dulu sehari ini menyerang Bang Daniel Mananta dan dituduh kristenisasi saudaraku. Seorang Kristen sejati, dengan siapapun dia berteman, dengan siapapun dia bermain, berkunjung ke tempat siapapun, silaturahmi ke tempat siapapun. Kalau dia menyadari bahwa keselamatan di bawah kolong langit ini tidak ada di dalam nama siapapun, tidak ada di dalam organisasi manapun, tidak ada dalam agama apapun, orang tersebut tidak akan menyangkal iman percayanya kepada Yeshua HaMashiach. Orang itu menyadari keselamatan itu hanya ada di dalam Yeshua HaMashiach. Jadi ketika dia berteman dengan si A, berteman dengan si B, bertemu dengan si C, mengunjungi si D, orang itu tidak akan goyah imannya. Sekalipun dia bisa menghafal beberapa ayat kitab sucinya umat lain, orang tersebut juga tidak akan goyah imannya. Kenapa? Karena orang itu sadar bahwa keselamatan itu mutlak didapatkan di dalam pribadi Yesus Kristus. Bahkan ketika Bang Daniel Mananta di podcastnya bersama dengan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad juga mengajarkan, menyampaikan bahwa masuk surga itu bukan karena amal kebaikan. Tetapi Ustadz Abdul Somad juga mengajarkan bahwa masuk surga itu bukan karena amal kebaikan, tetapi karena rahmat Allah. Kalau kita back to Bible, kembali ke Alkitab, masuk surga itu adalah karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, kembali kepada pokok pembahasan awal. Kenapa Bang Daniel Mananta hari-hari ini dibenci? Ya, dulu dipuji, hari ini dibenci. Bahkan dituduh kristenisasi. Tetapi kita umat Kristen tidak pernah menuduh orang-orang di sekitar kita mengislamisasikan umat Kristen. Kita tidak pernah menuduh hal seperti itu. Tapi teman-teman kita dari seberang sangat mudah mereka menuduh si A mengkristenisasi, si B mengkristenisasi. Ini terjadi kristenisasi besar-besaran. Mereka tidak bisa bercermin. Mari kita lihat Alkitab saudaraku. Di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-19. Hanya 2 ayat yang saya akan bacakan. Judul perikopnya, dunia membenci Yeshua HaMashiach dan murid-muridnya. Ya. Judul perikopnya saja, dunia membenci Yeshua HaMashiach dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ini kita ketahui dari Alkitab. Kita melihat dari sejarah tertulis dalam Alkitab bagaimana Yesus dibenci. Siapa yang membenci Yesus? Orang-orang dunia, orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang tidak mau tahu tentang keselamatan. Karena mereka melihat Yesus dari sudut pandang manusianya, melihat kemanusiaan Yesus, tetapi mereka tidak melihat keilahian Yesus. Mereka hanya bisa melihat manusianya Yesus. Yesus itu makan, Yesus itu bla 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 sebagaimana manusia biasanya. Tetapi perlu diketahui bahwa Yesus tidak pernah menikah, kawin mengawini. Karena tujuan Yesus datang ke dunia ini menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Jadi orang-orang dunia tidak bisa melihat keilahian Yesus. Maka Yesus pernah berkata kepada para ahli Taurat, kepada orang banyak pada waktu itu, apakah engkau tidak bisa melihat apa yang aku kerjakan? Apakah engkau tidak melihat pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan? Jadi saudaraku, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Lalu pertanyaannya, siapa Yesus itu? Ya, siapa Yesus itu sehingga dia bisa dan mampu melakukan segala perkara-perkara, segala pekerjaan-pekerjaan yang hanya di mana pekerjaan itu
bisa dilakukan oleh Tuhan, tetapi Yesus bisa lakukan. Yesus mampu melakukan. Back to Bible, kembali lagi ke Alkitab. Segala kuasa, baik di dunia ini maupun di akhirat ya, maupun di surga, itu ada di dalam Yesus. Segala kuasa, segala otoritas, itu ada pada Yesus. Bahkan kita ini ada, dunia ada, segala yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, itu diciptakan melalui Dia, Bapak Ibu. Melalui firman, melalui Yeshua HaMashiach, melalui Yesus Kristus. Bukan melalui yang lain. Kalau ada yang bilang dunia ini diciptakan dari cahaya si A misalnya, atau cahaya si B misalnya, ya kita tinggal minta buktinya. Mana tulisannya, mana ayatnya, mana dalilnya yang mengatakan bahwa dunia ini diciptakan beserta dengan segala isinya itu diciptakan melalui cahaya si A atau cahaya si B. Mintakan dalilnya. Adakah tertulis? Di mana tertulis? Nah, kalau kita Bapak Ibu jelas ada tertulis. Ya, mari kita melihat di dalam Injil Yohanes ya. Yohanes yang pertama itu jelas sekali dikatakan Bapak Ibu bagaimana penciptaannya dunia ini. Ayat yang ketiga, Injil Yohanes pertama ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, saya baca sekali lagi. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Kegelapan itu tidak bisa menguasainya. Nah, ini dia Bapak Ibu berbicara tentang pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, pribadi Yesus Kristus. Mari kita melihat ke pokok pembahasan kita dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-19. Kalau tadi ayat yang ke-18. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Hari ini jelas kita melihat ayat ini ada tergenapi pada kita semuanya, dan terutama sekali tergenapi daripada apa yang kita bicarakan kali ini Bapak Ibu, yaitu Bang Daniel Mananta. Dulu Bang Daniel Mananta dipuji, dikasih jempol 4. Itu kenapa? Karena mereka menganggap Bang Daniel Mananta adalah bagian daripada mereka, sehingga orang-orang dunia begitu mengasihi dia, begitu memuji dia, begitu memberikan jempol, dan begitu mendoakan dia supaya menjadi bagian daripada mereka, menjadi milik mereka. Tetapi nyatanya berjalannya waktu, mereka tidak pernah menemukan itu pada Bang Daniel Mananta. Malah sebalikan daripada apa yang mereka harapkan. Mereka melihat Bang Daniel Mananta di podcastnya bersama dengan Marsyanda, ikut mendoakan Marsyanda, ya, mendoakan Marsyanda secara doa Kristen. Lalu banyak orang menghujat Bang Daniel Mananta, bahkan dituduh kristenisasi. Ini Bapak Ibu yang terjadi dan tergenapi kata firman Tuhan. Kenapa kamu dibenci? Karena kamu bukan bagian daripada mereka. Kalau kamu bagian daripada mereka, mereka sangat mengasihi kamu. Benar-benar kamu dikasihi. Kamu dikasih jempol 4. Kamu disayang, kamu disanjung tinggi, kamu didoakan segala yang baik menurut mereka. Yang baik menurut mereka. Belum tentu benar menurut Tuhan. Ya. Mendoakan yang baik menurut mereka belum tentu benar menurut Tuhan. Kenapa belum tentu benar menurut Tuhan? Karena Bang Daniel Mananta adalah seorang Kristen yang didoakan supaya menjadi bagian daripada mereka. Baik bagi mereka, tapi apakah benar bagi Tuhan? Mari kita renungkan baik-baik saudaraku. Ya, maka saya selalu mengajak para pencinta Injil Habaget supaya kita selalu berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Kita pahami apa itu firman. Kita pahami siapa itu Yesus Kristus. Bahkan sering-sering kita berdoa, Tuhan selidiki hatiku. Lihat aku, selidiki hatiku. Apakah aku benar-benar mengasihimu? Ini seperti yang sering kita angkat pujian. Dalam sebuah pujian dikatakan apa? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesua, Kau yang maha tahu. Kita sering-sering Bapak Ibu berdoa, lihat aku Tuhan, selidiki hatiku, apakah aku benar-benar mengasihimu?
Apakah aku benar-benar mencintaimu? Atau kelihatannya saja kita mencintai Tuhan, kelihatannya saja kita mengasihi Tuhan, padahal perbuatan-perbuatan kita jauh daripada yang disenangi oleh Tuhan, yang diharapkan oleh Tuhan. Nah, ini tidak dikategorikan bahwa orang tersebut mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Ilaha Bagia, tergenapilah kata firman Tuhan. Dulu dipuji, disayang, disanjung tinggi, dikasih jempol 4, sekarang dibenci, dihina, dituduh mengkristenisasi. Nah, kenapa? Karena tidak bisa mereka harapkan bisa menjadi bagian mereka. Ya. Nah, ini dia saudaraku. Jadi kita mari kokohkan iman percaya kita kepada Yesus, mantapkan iman percaya kita kepada Yesus, dan berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Sehingga dengan siapapun kita berteman, sama siapapun kita berjalan, dimanapun kita berada, kita sadar bahwa keselamatan tidak ada di dalam agama manapun, keselamatan tidak ada di dalam siapapun, kecuali di dalam Dia, Yesus Kristus Adonai Yeshua HaMashiach. Baik saudaraku, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Ruach HaKodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana motivasi maupun support saudara semuanya. Terus di dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat. Bapak Ibu, terima kasih.